Cek, cek. Masuk Bora. Halo, selamat pagi para pendengar setia Pesimis Squad. Selamat pagi. Sekarang pagi ya rekodnya. Sudah dianggap ya. Kok benar? Oke, kita kembali ke podcast Pesimis Squad Blur. Yeay. Yeay. Oke, kali ini kebetulan yang giliran jadi MC atau pemandunya adalah saya, LC ya. Apa itu LC? Ladies. Kalau MC berarti men. Nah, itu. Oke. Jadi hari ini yang menjadi MC-nya adalah saya, Mas Devindov. Dan kenapa kok tiba-tiba saya ini, mungkin kayaknya ini ada tanda-tanda kayaknya rada keabadian ini tidak berpihak ke saya ini karena saya MC-nya. Oke, langsung saja kita putar rada keabadian. Oke. Ya, kita lihat. Oh. Wah, ini adalah pembahasan Yang tema-tema yang terberat setelah filosofi pesimis, sejarah Ya. dan budaya. Cok ini. Ya, pas ya mungkin ya. Ini sejarah dan budaya. MC-nya saya, narasumbernya ini dua orang yang bergelut di ilmu sejarah. Wah, Ya, boleh lah. cocok. Oke, jadi dalam tema kali ini sejarah dan budaya, kita akan membahas salah satu topik yang minggu lalu sempat hangat ya, mengenai ibu kota negara yang baru dan efeknya adalah disahkannya UU IKN oleh presiden kita. Nah, Oke. Ini sebentar, ini saya coba apa namanya, prolog apa kalau pembuka itu namanya Ikhtisar. bab satu Latar belakang. Jadi yang pendengar mungkin tahu bahwa ibu kota Indonesia, ibu kota negara Republik Indonesia ini akan dipindah lokasinya di mana, Mas? Kalimantan Utara kayaknya. Timur ya, di Penajem itu ya. Iya, di Penajem. Penajem Pasar itu. Penajem Pasar. Karena beberapa kondisi yang mengharuskan bahwa ibu kota ini harus pindah dari Jakarta. Salah satunya adalah mungkin yang banyak orang tahu, Jakarta banyak musibah banjir dan segala macamnya, apalagi di Jawa kan. Di Jawa ini Padat penduduk. Terus banyak orang tahu bahwa Jawa merupakan pulau yang dilintasi oleh Ring of Fire. Jadi kayak kemungkinan bencananya yang terutama seperti gunung berapi, gunung meletus, gempa bumi utamanya itu sangat besar ya. Betul. Dan kalau menurut saya itu kalau menimpa sebuah ibu kota itu efeknya mungkin sangat besar ya. Jadi dilakukanlah pemindahan ibu kota ini ke wilayah Kalimantan yang di situ lebih aman dalam hal ya, lebih jauh dari Ring of Fire tadi, gempa bumi segala macamnya. Tapi ya namanya bencana kan kita tidak bisa memprediksi ya. Namanya bencana kalau misalkan sudah turun di situ ya sudah. Nah, ini kita akan membahas tentang ibu kota negara baru dalam sudut pandang kita dan mengapa dipilih kota namanya apa? Nusantara. Betul. Bagaimana pandangan sudut pandang kita melihat Nusantara ini, bagaimana pemilihan namanya, terus apakah ini ada sangkut pautnya dengan masa lalu ataupun tidak. Nah, kita coba bahasnya dengan Mas Jepekun dan Pak S. Habibie ya. Yang kemarin salah sebut nickname jadi Uci Habibie. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Mas Jepekun. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi memang ibu kota baru ini menjadi sebuah polemik tersendiri karena memang ada yang pro, ada yang kontra juga seperti itu. Yang mana beberapa yang pro itu menyatakan bahwa memang Jakarta
diramalkan atau diperkirakan akan tenggelam. Seperti itu tahun 2050 apa 2055 gitu. Ya pokoknya saat nanti lah. Ya, itu tenggelam karena memang kalau katanya pakar-pakar itu kalau diukur-ukur katanya Jakarta tenggelam sekitar 1 senti setiap berapa tahun sekali gitu. Ya emang nggak kerasa sih 1 senti itu memang nggak ini ya nggak apa namanya nggak kerasa. Tapi kalau lama-kelamaan ya lama-lama juga akan terasa 1 meter tiba-tiba 2 meter tenggelam karena emang Jakarta seperti itu. Dan akhirnya presiden yang sekarang memindahkan ibu kota ke daerah Kalimantan Timur, yang mana ini juga ditetapkan atau disahkan dalam UU IKN atau UU Ibu Kota Negara, yang mana dalam UU-nya itu disebutkan nama Nusantara untuk ibu kota yang baru. Nah ini bagi saya pribadi JP Kun pribadi itu kurang setuju dengan apa istilahnya nama ibu kota Nusantara ini. Kenapa? Karena gini, dalam aspek historis ya kan, Nusantara ini gimana ya, kalau menurut saya karena saya memang sedikit banyak paham tentang istilah Nusantara, setahu saya itu Nusantara ya Indonesia ya. Indonesia Nusantara itu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau sampai nama Nusantara jadi sebuah nama ibu kota itu bukan malah akan membelokkan apa namanya unsur sejarah atau makna sejarah dari nama Nusantara itu sendiri kayak gitu. Karena Nusantara itu Indonesia ini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, apa namanya NTB, NTT, Papua, Maluku, itu Nusantara gitu. Kalau nama ibu kota dibuat Nusantara, wah ini namanya kayak semacam pembelokan sejarah pada akhirnya kayak gitu, karena udah beda makna. Kenapa sekarang gini, kayak kita coba ambil contoh di negara-negara lain. Contohnya adalah ketika Kekaisaran Rusia. Dulu mereka punya nama ibu kota namanya Saint Petersburg namanya itu. Saint Petersburg. Nah, setelah Kekaisaran Rusia runtuh, setelah Tsar Nicholas II jatuh, digantikan oleh kaum Bolshevik. Bolshevik ini berkuasa, kotanya sama di Saint Petersburg, cuma mereka mengganti nama ibu kotanya itu dari Saint Petersburg menjadi Leningrad. Oh, Leningrad itu diambil dari nama bapaknya presidennya, yaitu Lenin. Jadi Leningrad seperti itu. Nah ini untuk sebagai penghormatan kepada Lenin sebagai pendiri dari Soviet sendiri, ya founding fathernya Soviet seperti itu. Kemudian setelah Lenin meninggal, kemudian Stalin naik tahta, jadi presiden Soviet. Nah kemudian muncul sebuah kota yang ada di sebelah selatan dari Rusia, di daerah sekitar timurnya Ukraina, itu ada namanya kota Stalingrad. Kenapa? Karena pada waktu itu Stalin nggak pengen ada ada nama Leningrad yang terlalu agung, yang terlalu dibesar-besarkan. Nah Stalin ini istilahnya cemburu lah, kayak pengen membuat sebuah kota, menamai sebuah kota yang sekiranya kota itu kota yang bersejarah, kota yang bagus. Akhirnya ada kota di sebelah selatan Rusia namanya adalah Volgograd, yang mana Volgograd nantinya diganti dengan Stalingrad oleh Stalin itu sendiri, seperti itu. Nah, kenapa? Karena di kota itu terjadi pertempuran besar antara Jerman dan Soviet, yang mana nantinya ada epic comeback dari Soviet setelah yang malah kalah, dan di kota itu terjadi sebuah peristiwa perang yang cukup sengit juga, yang akhirnya Soviet menang. Nah, jadi tidak ada itu yang namanya Rusia membuat nama ibu kota yang yang sekiranya itu malah membelokkan sejarah, seperti misalnya mereka mau membuat nama ibu kota namanya adalah Muscovy, nama ibu kotanya seperti Russian Empire, enggak ada dulu itu, enggak ada. Akhirnya namanya ibu kotanya ya Moskow tadi itu. Moskow memang diambil dari kata Muscovy. Muscovy itu adalah kerajaan lama sebelum Rusia berdiri, itu ada Muscovy namanya. Tapi akhirnya ya bukan Muscovy tapi Moskow seperti itu. Nah, kalau misalnya ini saran saya sih ya, kalau misalnya memang mau buat nama ibu kota yang memang pengen mengglorifikasi Nusantara, ya jangan pakai nama Nusantara.
pakai yang lainnya, misalnya Nuswa Antoro misalnya kayak gitu, apa gimana kayak apa gimana, apa Nuswa, apa Nusa gitu aja. Tapi itu tidak bisa tidak membelokkan sejarah yang sesungguhnya seperti itu. Kayak Moskow tidak pakai Moskovi tapi Moskwa seperti itu. Nah, untuk Nusantara itu sendiri gimana sejarahnya? Nah, ini mungkin kita bisa dengarkan sendiri dari pakar sejarah Indonesia, yang mana kalau saya kan sejarah dunia, lebih tepatnya saya sejarah dunia. Saya tahu bagaimana, saya lebih banyak tahu tentang sejarah di luar Indonesia. Nah, ini ada yang ahli sejarah Indonesia yang benar-benar pakarnya, benar-benar paknya, benar-benar ahli pro player top global. Monggo SHPB silahkan diambil alih. Oke, terima kasih. Terlalu uang banget ya. Diaminkan gitu kan, Oh ya, amin. Oke, ya, amin. Ada kelompok sejarah Indonesia terus mengangkat Anda sebagai ketua kan, siapa tahu kan ya. Ya, amin. Oke, lanjut. Jadi kalau kita bahas tentang nama Nusantara gitu ya. Dan Nusantara ini kan contohnya kan seperti Batavia ini kan, kalau setahu saya ya, ini para pendengar ataupun narasumber yang ada di sini mohon dikoreksi kalau saya salah, itu dari Belanda ya, benar? Peninggalan nama Belanda ya, bukan ya? Yang Batavianya? Ya, Belanda. Kalau Batavia ini kan sendiri dari Belanda, dan beberapa kayak ya istilah-istilah di Indonesia pun kadang menyerap dari bahasa Belanda seperti itu. Nah, apakah Nusantara ini sendiri apakah dari Belanda kah atau memang dari misalkan ada suatu unsur lokal atau apa, bagaimana itu? Monggo. Oke, terima kasih. Jadi karena di sini kita bahas tentang kata Nusantara gitu ya. Sebenarnya kata Nusantara itu memang sudah lama banget, sering ditemukan di beberapa prasasti mungkin, atau bahkan mungkin di beberapa kitab-kitab. Kita juga mungkin pernah mendengar kata Nusantara atau Nuswantara gitu kan. Nah, kata Nusantara sendiri itu dijelaskan di beberapa sumber yang pernah saya baca bahwa kata Nusantara itu sudah ada sejak zaman Singosari. Jadi sejak 1200-an itu Kertanegara itu ingin menyatukan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya dia dengan sebutan nama Nusantara. Bahkan oleh yang pernah saya dengarkan di ACC Channel itu, di salah satu channel yang ada di YouTube, itu bilang bahwa ketika Singosari masih berdiri, mereka menyebutnya bukan Nusantara tetapi Dwipantara. Jadi namanya Dwipantara. Apa artinya itu maksudnya? Kalau tentang arti ya, Dwipa itu artinya adalah pulau, sedangkan Antara itu adalah yang terpisah atau yang berjarak. Oh, berarti kayak Jawa Dwipa gitu ya? Benar. Dwipa itu sendiri kan artinya pulau, sedangkan Antara itu adalah yang berjarak gitu kan. Dalam arti ada wilayah-wilayah yang pulau-pulau yang terpisah. Dalam arti pulau ini nggak cuma satu, tapi ada banyak pulau yang terpisah-pisah. Nah, mereka ingin menyatukan wilayah-wilayah yang terpisah-pisah ini dalam satu kekuatan, dalam satu nama. Nah, nama ini ada yang bilang nama yang pertama dipakai adalah nama Dwipantara. Ada juga yang bilang namanya Nusantara, yang artinya sebenarnya hampir-hampir sama sih antara Nusantara ataupun Dwipantara. Dalam ACC Channel bilangnya bahwa keinginan Kertanegara ini yang kelihatannya masih gagal untuk menyatukan Dwipantara, sehingga nantinya mereka akan disatukan di keturunan mereka, keturunan dari kerajaan Singosari, yaitu adalah kerajaan Majapahit. Nah, di masa-masa Majapahit inilah ada keinginan untuk mengembalikan lagi keinginan Singosari untuk menyatukan wilayah-wilayah lain, wilayah-wilayah yang berada di wilayah-wilayah yang dulunya pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu, termasuk Singosari. Nah, akhirnya mereka menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang, atau bahkan mungkin lebih dari wilayah Indonesia sekarang. Nah, mereka menamai wilayah-wilayah kekuasaan mereka itu dengan nama Nusantara. Nah, jadi kalau kita bisa tahu di sini bahwa Dwipantara itu sebutan penyatuan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Singosari, sedangkan Nusantara itu sendiri adalah usaha dari Majapahit untuk menyatukan wilayah-wilayah kekuasaan dia. Oke.
Itu untuk kata Nusantara, dan itu terus berlanjut penyebutan itu sampai nanti akhirnya Nusantara itu sendiri diubah namanya menjadi nama Indonesia. Nah, jadi Nusantara itu di sini kita bisa tahu bahwa itu merupakan bukan hanya nama satu tempat, tidak, tapi itu adalah seluruh wilayah yang menjadi wilayah kekuasaan Singosari ataupun kekuasaan dari Majapahit. Ya. Kemudian ada lagi? Ya, jadi berarti benar kan berarti tadi kata saya kan bahwa benar. Nusantara itu adalah wilayah-wilayah pulau-pulau yang ada sekarang ini, bahkan bisa jadi setahu saya Majapahit itu bahkan sampai di Kamboja sana, Thailand, Sampai bahkan seperti itu. kalau nggak salah sekitaran Malaysia tuh hampir seluruhnya udah jadi milik Majapahit kok. Ya. Tapi dalam bentuk ini fasal-fasal. Fasal-fasal, Iya, betul. Ya, mereka disebutkan ada beberapa dari wilayah seperti Kalimantan dan sekitarnya memberikan jenis upeti kepada raja-raja yang ada di Majapahit. Dari sini kita bisa tahu bahwa karena mereka memberikan upeti, berarti mereka berada di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, terus lalu kalau Indonesia itu sendiri apa arti Indonesia itu? Sebenarnya Indonesia itu pernah saya baca itu di salah satu artikel bahwa nama Indonesia itu sendiri bukan berasal dari orang Indonesia sendiri, namun berasal dari seorang yang berasal dari Eropa. Ketika meneliti di wilayah kita, dituliskan di dalam bukunya sempat memilih dua nama antara Malayunesia atau Indonesia. Belum pakai O, masih pakai U. Indonesia. Malayunesia karena kita termasuk dalam bangsa Melayu. Sedangkan Indonesia mungkin kurang tahu juga sih mengapa kok mengambil nama Indonesia. Apakah karena kita dulunya adalah orang-orang yang banyak menganut agama Hindu sehingga kita dipakai nama Indonesia, atau dari kata Indis? Bisa jadi Indis, tapi harusnya Indonesia. Iya. Tapi ini Indonesia. Oh iya. Kayak Indis Party itu loh. Kalau Indonesia itu lebih mengarah kepada Hindianya. Kata Hindia. Jadi Indonesia itu lebih kepada kata Hindianya. Kalau sama kita lihat ada di VOC itu ya, varian Os Indonesia. Nah, itu Os Indonesia ini merupakan Hindia Timur. Artinya adalah India Timur, Os Indonesia. Nah, ada dua nama yang dipilih antara Indonesia ataupun Malayunesia. Nah, tetapi dipilih oleh Logan itu yang Indonesia. Dengan pengubahan U menjadi O, maka dituliskan di dalam dalam majalahnya dia bahwa sebutan untuk wilayah kita disebut dengan nama Indonesia, dan buku-buku ini disebarkan ke wilayah Eropa. Ketika di Eropa disebarkan di wilayah Eropa, pelajar-pelajar Indonesia yang datang ke sana itu membaca buku tersebut, dan mereka akhirnya tahu bahwa penyebutan negara mereka disebut dengan nama Indonesia. Sehingga ketika kembali ke Indonesia, mereka kembali ke negara mereka, kembali ke negara tempat lahirnya, mereka mengikrarkan nama Indonesia. Dan kurang tahu juga ya penggunaan kata Indonesia pertama kali kapan dilaksanakan, tapi 28 Oktober 1928 itu adalah kayak satu momen di mana mereka benar-benar memakai kayak istilah Indonesia. Ya, melegalkan nama Indonesia. Bahkan lagunya Indonesia Raya pun pada waktu itu ya, Indonesia Raya dikumenangkan itu. Ya, padahal omongan itu untuk nama Nusantara dan Indonesia. Nah, kan ini kan dulu Belanda. Berarti gini, bentar. Singosari itu ibu kotanya di Malang. Ya, di sekitaran Malang. Majapahit itu di Mojokerto ya kan. Itu ibu kota kerajaan lama. Nah, kemudian setelah Belanda mengambil alih Indonesia, Belanda membuat Sunda Kalapa menjadi ibu kotanya Hindia Belanda kan, berarti kan. Nah, mereka menggunakan nama Bataaf awalnya kan, Bataaf. Ya, Republik Bataaf. Ya, Bataaf kan jadi Batavia itu kan pada akhirnya. Nah, lalu kemudian diganti menjadi Jayakarta. Kayaknya Jakarta dulu deh. Jakarta apa Jayakarta? Jayakarta dulu. Jayakarta, kemudian Batavia, baru ke Jakarta. Oh, seperti itu. Oh ya, jadi berarti dulu ibu kotanya Indonesia itu dulu namanya adalah Jayakarta, kemudian Batavia. Nah, itu kira-kira apa arti dari Jayakarta dan Batavia itu sendiri? Oke, sebelumnya kan namanya Sunda Kelapa ya.
Ya. Namanya Sunda Kalapa. Sunda Kalapa atau Sunda Kelapa sama saja sih sebenarnya. Ketika terjadi perang antara siapa saya lupa namanya itu ya. Antara Belanda Fathahillah. dengan Fathahillah ya. Ya, Fathahillah. Dengan Fathahillah. Nah, Fathahillah kan yang menang. Kemenangan Fathahillah inilah yang Melawan Portugis kalau nggak salah. Oh iya, Sunda Kelapa ya, melawan Portugis. Benar melawan Portugis. Jadi ketika lawan Portugis Fathahillah menang, maka Fathahillah menamakan tempat Sunda Kelapa itu dinamakan Jayakarta. Mengapa dinamakan Jayakarta? Karena Jayakarta itu sendiri kan memiliki arti kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Nah, nama Jayakarta itu diambil atau dikutip dari salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin sudah pernah sering kita baca. Kalau nggak salah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Laka fatham mubina. Fatham mubina itu berarti satu kemenangan yang besar. Nah, kemenangan yang besar itu dalam bahasa Jawa itu berarti Jayakarta. Berarti kota Jayakarta itu sama saja kalau di dalam bahasa Arab namanya fatham mubina. Nah, kemudian setelah lama menggunakan kata kota Jayakarta, nama-nama kota Jayakarta, akhirnya ketika Belanda berhasil menguasai kota Jayakarta, nah di zamannya JP Kun ya kalau salah ya penggunaan kata Batavia ini. Ya, zamannya JP Kun, zamannya saya. Di zamannya Jan Pieter Zoon itu sudah mulai digunakanlah kata Batavia. Batavia sendiri itu merupakan nama. Itu merupakan sebuah nama di mana nama ini adalah nama dari asal usul orang Belanda. Jadi nama Batavia itu berasal dari suku Batavia, sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi Sungai Rhine pada zaman Kekaisaran Romawi. Nah, kemungkinan bahwa Belanda itu juga termasuk dalam suku tersebut, suku Batavia ini. Bahkan nama Batavia sendiri pun juga pernah tertuliskan di sebuah kapal milik Belanda dengan nama Batavia. Nah, kalau aslinya itu mengapa kok dinamakan Batavia, ya kemungkinan karena ingin mengangkat kembali nama nenek moyang mereka sebagai nenek moyang suku Batavia untuk dinamakan ke satu nama kota tersebut. Ya, berarti kan Belanda berarti mengambil nama dari sebuah kayak suku atau mungkin nenek moyang mereka, keturunan mereka dulu. Nah, dengan jadikan ibu kota. Nah, ini kalau menurut SHBB sendiri, kira-kira penggunaan Nusantara sebagai nama ibu kota ini kira-kira setuju nggak? Kalau mengurut pada yang lama, dalam arti pada yang lama itu kenapa nggak kota Jakarta itu diubah namanya menjadi Nusantara kayak sekarang gitu ya? Kenapa kok tetap menggunakan nama Jakarta? Kenapa kok baru-baru ini nama ibu kota baru mau dibuat gitu loh? Kalau bagi saya sendiri tidak setuju. Saya tidak setuju dikarenakan sama seperti alasannya JP Kun bahwa nama Nusantara itu mengacu kepada nama seluruh kepulauan yang ada di wilayah Indonesia. Mengacu pada nama seluruh kepulauan di Indonesia. Nah, jika ingin menggunakan nama untuk satu ibu kota yang baru, maka gunakanlah nama asli daerah tersebut, atau mungkin bisa menggunakan nama yang lain, atau mungkin nama yang lain ya. Ya mungkin bisa juga, tapi dalam arti kenapa nggak kayak Yogyakarta dulu, kenapa nggak diganti namanya juga gitu kan, pernah jadi ibu kota juga kan. Kenapa nggak diganti namanya juga gitu? Kenapa kok baru sekarang? Sebenarnya kalau di situ ada nama asli dari kota tersebut yang sekarang mau dijadikan sebagai nama ibu kota, kenapa nggak dulunya ibu kota yang Jogja itu diubah namanya juga gitu? Kenapa kok baru sekarang penggunaan nama Nusantara? Atau itu mungkin bisa jadi suatu karena momen nih ya, kayak ini momen yang saya pernah baca itu kayak bahwa pemindahan ibu kota ini sudah direncanakan sejak zaman Soekarno seperti itu. Itu kalau yang pernah saya baca bahwa pemindahan ibu kota ini sudah diharapkan sejak zaman Soekarno dulu. Nah, ya mungkin saya kira ada miss di sini, mengapa kayak
ya kenapa sih kalau memang itu dijadikan nama Nusantara begitu? Kenapa? Apakah ada misalkan suatu golongan atau mungkin kaum tertentu yang sekiranya tersinggung atau apa itu? Kenapa kok ini tidak cocok, itu kenapa seperti itu? Ya tadi karena Nusantara itu bukan nama untuk satu kota atau untuk satu daerah, karena Nusantara itu sendiri mengacu kepada seluruh kepulauan kita, itu namanya Nusantara. Dari zaman dulunya sampai sebelum menjadi nama Indonesia, kita sudah menggunakan nama Nusantara. Tapi kalau itu jadikan ke satu nama satu kota atau nama satu daerah, ya kami ya kurang cocok aja, kurang ya aja. itu terserah pemerintah ya, cuma kan kayak enggak enak gitu loh ya Pak ya, kayak misalnya kayak Indonesia mana ibu kotanya Nusantara, kayak aneh gitu loh. Kecuali kalau kita mengatakan gini, Indonesia itu dulunya adalah bergerak mempunyai nama Nusantara, itu enak, Nusantara Nuswantoro itu kita kelihatan gagah. Tapi kalau mana ibu kota Indonesia Nusantara, kayak kayak itu kayak merendahkan istilah Nusantara yang awalnya itu istilah yang memiliki makna yang luas, yang gagah, perkasa, yang kuat. Jadi sebuah nama kota malah jadi kayak lemah, malah kayak cupu gitu. Nusantara itu kurang kayak di nerf gitu kalau ibaratnya hero itu ya. Makanya kan kayak kurang tepat saja. Tapi itu terserah pemerintah sih, yang mereka yang membuat kebijakan. Cuma ya siap-siap aja, Nusantara pada akhirnya nanti istilahnya akan menjadi istilah yang kurang populer, pada akhirnya menjadi kurang bermakna lagi, nggak seperti dulu yang mana kita adalah sebuah satu kesatuan Nusantara. Seperti itu kan enak kalau gitu. Kalau sekarang mana ibu kota Indonesia Nusantara, kayak apa sih ngono, kayak kurang tepat saja gitu. Ya itu sih, ini sih pendapat kami. Ya. Kan ya mungkin ada berpikir bahwa ini suatu momen yang tepat untuk misalnya ya kita tidak menyebutkan bahwa Indonesia sedang pecah kan ya. Kayak momen dimana mungkin suatu ya itu momen ini menyebutkan bahwa Nusantara sekarang punya landscape yang baru, punya tatanan ibu kota yang baru, punya suatu ya yang seperti kita tahu bahwa desain semuanya kayak tata kotanya itu mengadopsi hampir ya seluruh, misalkan dalam rumah adatnya ada di situ semua. Terus bangunannya mungkin kalian sudah para pendengar juga sudah tahu, ada yang berbentuk seperti Garuda Pancasila dan semuanya berbentuk modern kan, seperti itu. Ya kita sebagai warga negara yang baik ya tetap menerima gitu. Ya tetap menerima, kita harus menerima. Benar. Semua keputusan kan beda pada atasan tuh. Cuma ya benar yang tadi katanya Mas Jepikon bahwa Nusantara yang biasanya penyebutannya itu mungkin lebih gagah gitu ya, kayak mungkin banyak diangkat di tema-tema suatu acara kenegaraan atau apa, menyebutkan Nusantara itu wah banget gitu ya. Terus dijadikan sebuah nama ibu kota yang bisa jadi itu memunculkan ya banyak polemik sampai sekarang. Ya untuk tema sejarah dan budaya kali ini kita sudah membahas mengenai ibu kota negara yang baru. Ya kita berharap semuanya lancar saja, pemindahannya segala macamnya tidak ada banyak. Butuh waktu berapa lama sih untuk bangun sebuah ibu kota? Kalau pindah kan ya, apalagi sini membangun ulang sih, kan sampai ada sayembaranya juga, tata kotanya seperti apa. Berarti kan itu membutuhkan waktu yang ya lumayan lama. Diprediksi. Nah, itu pernah saya baca itu 20-25 tahun ya baru benar-benar selesai. Tapi kalau beroperasinya disegerakan gitu. Tapi kalau pembangunannya, nah itu yang membutuhkan waktu yang ya lumayan lama. Membangun kota baru, membangun peradaban baru mungkin ya. Sampai tanah di sana harganya sudah melambung tinggi. per berapa sudah sampai 1 miliar gara-gara ya efeknya nanti chain reaction-nya kan beragam kan, mulai dari kesejahteraan masyarakat yang sudah mulai tinggi mulai naik, terus mungkin pemanfaatan sumber daya alamnya yang lebih maksimal lagi. Nah, makanya kan kadang ada beberapa yang beranggapan bahwa
pemanfaatan sumber daya alam Indonesia ini masih pemerintah katanya sih lepas tangan atau apa. Nah mungkin dari momen pemindahan ibu kota ini sumber daya alam Kalimantan lebih pengolahannya atau pemanfaatannya lebih baik lagi seperti itu. Efek berantainya kan nanti kemana-mana, efek sosial, masyarakatnya segala macamnya itu. Oke. Untuk tema kali ini sejarah dan budaya kita sudahi sampai di sini. Untuk entah kalian atau para pendengar berpikir seperti apa, tulis di kolom komentar. Atau barangkali ada kritik dan saran atau ingin request tema-tema baru, tema-tema yang ingin dibahas seperti yang sudah kemarin dilakukan, monggo. Nanti bisa dilihat di Roda Keabadian ya. Iya. Tema-temanya. Kalau ada kalau nggak mau komen silakan japri kami. Atau lewat komen saja lah biar channelnya rame begitu ya. Ya, dan jangan lupa bagi yang suka silakan di like. Bagi yang ingin berkami silakan komen, bagi yang ingin share silakan share dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Agar channel Pesimis Squad tidak berhenti sampai 2 bulan. Oke, itu terakhir dari kami. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan kami. Salam sehat. Hasta la vista. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.